Jumpa lagi Jaga TV. Kembali lagi ke rekomendasi smartphone menjelang Lebaran 2021. Kali ini di rentang harga berapa, Chris? 5-7 juta rupiah. Oke, jadi kali ini kita membahas rekomendasi smartphone 5-7 juta rupiah menjelang Lebaran 2021. Tapi sebelum kita mulai ada disclaimer dulu. Gimana, Chris? Oke, yang pertama yang perlu kalian ingat ini adalah daftar smartphone ini adalah smartphone yang masih ada barunya. Jadi kita nggak rekomen barang second. Kalau kalian mau beli barang second itu tanggung jawab kalian sendiri. Kemudian daftar smartphone ini adalah smartphone yang resmi masuk ke Indonesia atau diimport langsung oleh perwakilan Indonesianya. Jadi kita nggak rekomen barang BM atau yang import nggak resmi ya. Ya, karena garansi akan jadi masalah ya. Yes. Lalu juga harga dan ketersediaan bisa berubah sewaktu-waktu. Survei ini kita rangkum sebelum akhir April 2021. Ya. Lalu setelah itu mungkin aja akan ada smartphone baru lagi. Ya, bisa jadi lebih baik, bisa jadi ya, atau harganya turun. Yes, amin. Kemudian juga kalau ada smartphone yang nggak ada di sini, kemungkinannya itu hanya ada dua. Yaitu yang pertama kami lupa. Ya. Jadi kalau misalnya kami lupa ya kalian bisa komen aja di bawah. Tulis di bawah, tambahin. Yes. Ya. Dan alasan kedua ya memang smartphone itu emang gak menarik buat kami gitu aja. Nah, ya. Lalu juga daftar berikut ini adalah bukan ranking. Jadi yang ada urutan ya, nggak ada urutan. Ada urutan. Ya. Yang pertama kita sebut bukan berarti dia juaranya. Bukan. Lalu juga nggak ada smartphone yang sempurna untuk semua orang. Jadi kalian harus menyesuaikan dengan kebutuhan kalian sendiri tentunya. Kemudian walaupun daftar ini udah didiskusikan dengan tim internal kami, jangan menjadikan rekomendasi ini sebagai patokan yang absolut. Jadi atau rekomendasi yang paling benar lah intinya. Pada akhirnya kalianlah yang berhak menentukan smartphone apa yang sesuai untuk kalian. Oke, kita mulai bahas 5-7 juta rupiah. Tentunya kita punya syarat atau harapan di kelas harga segini. Iya. Yang pertama, dia harus punya keunggulan khusus yang membuatnya mendekati smartphone flagship kelas atas. Yes. Harus mendekati kelas atas ya. Performanya harus terbilang tinggi. Minimum SoC-nya mungkin Snapdragon kelas 700-an, 800-an ya. Kalau bisa 800 lebih baik. Lebih bagus. Cuman kalau kita dapat 700 selama dia ada kelebihan yang sangat menonjol, itu spesial, masih bisa. Iya. Untuk RAM minimal 8 GB dengan storage minimum 128 GB. Tapi kalau bisa yang 256. Yang 256 kalau bisa. Iya. Layar harus kualitas tinggi, refresh rate gimana? Kalau bisa di atas 60 Hz. Di atas 60 Hz ya. Oke, kita lihat yang pertama. Ada apa di sini? Yang pertama ada Poco F3. Ya, Poco F3. Poco F3. Yang varian 8 GB, 256 GB. Ya. Di ini harganya memang 5 jutaan. Terus kelebihan smartphone ini yang pertama ya ini SoC-nya Snapdragon 870, kencang, performanya luar biasa kencang di kelas harganya. Terus layarnya udah pakai E4 Dynamic AMOLED yang tampilannya bagus. Iya. Refresh rate-nya 120 Hz, tahu sampling rate-nya 360 Hz. Jadi buat gaming asik juga. Dan desain dan feel body terkesan berkelas, nggak berasa murahan. Kayak Mi 11 sih. Iya. Sekilas ya. Kayak Mi 11. Back cover-nya juga ada Corning Gorilla Glass. Ya, walaupun frame-nya polikarbonat, tapi ya udah lah dipegangnya itu masih kelihatan enak lah. Rasa premium. Terus untuk kapasitas baterainya cuma 4000-an, baterainya termasuk ya lumayan awet. Dan chargingnya juga kenceng. Iya. Konektivitasnya lumayan lengkap. Konektivitas lengkap, NFC, Air Blaster, stereo speaker. Terus yang kami suka di sini adalah haptic feedback-nya sih. Ngetiknya enak banget. Getaran pas ngetik itu luar biasa. Karena dia pakai vibration motor yang sama dengan yang di Mi 11 seri flagship-nya. Itu luar biasa, enak banget. Lalu juga walaupun kameranya cuma 48 megapiksel, tapi berkat ISP flagship-nya itu dia jadi punya fitur kamera yang berlimpah. Yes. Jadi fitur kameranya banyak banget. Dikasih menunya juga luar biasa sih. Menunya juga lengkap ya. Ada apa waktu itu nyoba audio zoom segala ada ya di situ ya. Itu fitur spesialnya, ada fitur audio zoom. Di Poco F3 itu gila banget itu. Kalau ada yang mau lihat detailnya lihat video review kami ya. Itu udah lengkap banget ya. Terus dia juga 5G ready. Yes, dia 5G ready. Terus surprise dia IP53. Nah, splash resistant ya, bukan water resistant tapi splash resistant. Jadi bisa kecipratan air itu masih oke di situ. Dan ya kesimpulannya sih untuk kelas harga 5 jutaan di video kami juga kita udah kami bilang ya, ini adalah bukan flagship killer malah. Iya, ini pembunuh flagship killer. Ini dengan harga ditawarkan itu kalian dapat banyak banget, luar biasa. Menang banyak ya. Walaupun memang tetap nggak ada smartphone yang sempurna. Iya, nggak ada jack 3,5 mm tuh nggak ada. Ya, tapi di paket penjualnya ada converter, ada adapternya ya dikasih itu ya. Nggak ada slot micro SD. Itu sebabnya kita pilih yang 256. Betul, yang 256. Kemudian ada apa lagi? AIS-nya gimana tuh? Untuk AIS-nya untungnya dia bisa sampai 4K 30, itu video distabilkan. Cuman untuk kalian yang pengen melakukan perekaman Full HD 60 fps nih misalnya, sayang itu belum ada stabilisasinya sampai sekarang. Jadi mungkin butuh stabilisasi ekstra aja.
Terus ya paling itu aja sih yang bisa lo komplain ya. Iya. Sama satu lagi mungkin kalau kalian mau komplain mungkin agak susah dicari mungkin. Mungkin. Harganya sih, ya ampun 5,5 juta. Ya, harga resminya ya. Harga resminya 5,5 juta. Kalau kalian nggak dapat 5,5 juta, berarti kalian dapatnya bukan dari jalur resmi. Yes. Ya. Gitu. Hati-hati reseller. Ya, reseller nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tengkulak yang naikin harga ini yang jadi masalah. Ya sudahlah, tapi nggak apa-apa, semua nyari duit. Oke. Oke. Next kita punya. Ya, ini banyak yang mempertanyakan nih sebetulnya nih. Iya. Apakah yang ini bakal masuk? Yes. Masuk. Tentu saja. Iya, ini Mi 10T Pro. Ya, Xiaomi lagi. Xiaomi lagi. Ya. Tadi Poco, sekarang Xiaomi. Ya. Mi 10T Ini ada Pro. Mi 10T Pro yang varian 8GB 256GB. Sebelum kita mulai, ingat namanya. Mi. Ya. Mi. Itu atasnya. Yes. Ya. Seri atasnya di Xiaomi. Kelebihannya apa aja nih? Kelebihan pertama performanya kencang, Snapdragon 865 ya Yes. udahlah ya. Iya, 865 kencang. Kencang. Habis itu apa namanya? Layarnya 144 Hz walaupun Yes. IPS. Ini jadi perdebatan panjang. Kalau mau lihat lebih detailnya kita ada video Q&A khusus untuk ini. Iya, ada videonya, ada videonya. Udah dibahas juga. Intinya ini IPS yang bagus, jadi kalian nggak usah khawatir. Iya. Terus juga kameranya termasuk bagus. Dia udah punya optical stabilizer di kamera utamanya. OIS loh. Iya. Sebelum munculnya smartphone Samsung itu sih, sebelumnya ini adalah salah satunya smartphone yang pakai OIS sebenarnya. Yes, satu-satunya pakai. Ya. Lalu ada NFC, Air Blaster, stereo speaker, haptic feedback-nya lagi-lagi. Kelas flagship. Iya, kelas flagship juga. Terus baterainya 5000 mAh dan Nah, itu ini baterai gede. Baterai gede. Nah, ini baterai gede di sini. Nah. Daya tahannya juga oke banget, chargingnya juga kencang, dan lagi-lagi dia 5G ready gitu ya. Dan juga Mi. Ya, ini Mi series tuh series. menariknya adalah OS-nya tuh minim sekali iklannya. Hampir nggak lihat ada iklan kok, beneran deh. Beda belum ngerasa lihat ada pop-up sih. Iya, belum ada kayak pop-up gitu, buka file misalnya file Explorer gitu. Kalau di seri-seri Redmi atau yang lain tuh bisa nongol iklan. Yang ini Ya, enggak. Ini enggak. Beda seri Redmi dengan Mi itu beda perlakuannya. Ya. Tapi ini tentunya ada beberapa hal yang kami kurang suka juga. Misalnya ini kalian harus ingat kalau ini bodinya besar dan berat. Ya. Jadi, walaupun desainnya premium. Tapi ini besar dan berat memang. Ya, 5000 mAh. Wajar sih, wajar. Terus nggak ada audio jack 3,5 mili, ya, itu nggak ada. Tapi konverternya juga ada, ya. Lagi-lagi kayaknya sih ya oke lah gitu ya. Lalu nggak ada slot micro SD. Itu sebabnya yang kita sarankan itu varian yang 256, ya. Dan untuk harga dia ada di kisaran 6,5 juta harga resminya. Dia sekarang udah muncul dua varian, yang 128 dan 256. Yang 256 emang sedikit lebih tinggi. Iya. Dan kami sih karena dia nggak ada slot micro SD lebih menyarankan 256 untuk pemakaian jangka panjang. Yes. Terus kayaknya kita perlu jawab juga kali ya. Ini karena banyak yang bingung. Mendingan Poco F3 atau Mi 10T Pro nih. Poco F3 atau Mi 10T, tergantung kebutuhannya di mana. Balik lagi. Pastiin dulu kebutuhan kalian seperti apa gitu pertama. Kalau nyari kamera utamanya banget ya, low light jelas si Mi 10T Pro. Kalau kalian ngincer kamera fix Mi 10T Pro. Mi 10T Pro stabilisasinya oke ya, ada sensornya optical stabilizer, ya. ultrawide juga lebih bagus gitu. Iya. Jelas ada di situ. Cari baterai lebih gede juga adanya di situ juga. Mi 10T Pro. Iya, tapi begitu kalian nyari layar yang lebih bagus, ada di F3. Ada Poco F3. Iya. Body yang lebih tipis ada Poco F3. Jadi pastikan dulu kalian butuhnya lebih kemana. Iya, lebih kemana. Selamat pusing, dipikirkan sendiri ya. Silahkan reviewnya udah ada dua-duanya. Betul. Iya. Oke, next selanjutnya kita ada jangan protes. Yang ini surprisingly kita harus masukkan karena positioningnya yang sangat menarik. Di sini ada Oppo Reno 5 5G atau kalau Oppo bilang Oppo Reno 5 5G. Ya. RAM 8GB, internal storage 128GB. Ini spesifik ya dipilih karena di rentang harga ini dia punya dukungan 5G yang luas. Jadi bandnya itu lengkap. Sesuai dengan semua kemungkinan band yang ada di Indonesia. Kemungkinan band Indonesia tuh ada banyak banget soalnya ya. Ada kemungkinan tuh luar biasa banyak, beda sama negara lain. Kita tuh kemungkinan bandnya bisa banyak. Nah, dia bisa handle semua kemungkinan itu. Jadi sepertinya kalau tidak ada perubahan, harusnya kalau misalnya ada yang cepat di 2021 hadir, ya yang ini langsung akan bisa, langsung bisa pakai 5G-nya gitu ya. Karena bandnya lengkap. Kalau yang bandnya kurang lengkap mungkin agak butuh nunggu sedikit ya. Iya, gitu. Kemudian bodinya tipis, ringan, desainnya juga keren desainnya. Desainnya keren. Layarnya AMOLED 90 Hz, tampilannya juga keren. Chargingnya ampun. Kalau usah charging ya Oppo gila sih. Gila dah. 45 menit dari kosong sampai full.
Jadi kalian bangun tidur, HP-nya lupa 0, dicas gitu. lupa dicas misalnya. dan 0 ya, entah kenapa mungkin ketiduran Genshin Impact-nya hidup. Siapa tahu kan main ketiduran gitu ya. Cas aja pagi-pagi, ngisi 45 menit full langsung gitu. Ya, daya tahan baterai juga tergolong bagus dan dia punya NFC, dia punya audio jack. Punya audio jack. Ini kebalik ya, tadi Yes. nggak ada audio jack, yang ini malah ada audio jacknya. Di sisi yang ini nggak tahu lebih apa kurang di sini sebenarnya. Iya, perdebatan lah. Ini perdebatan ya. SoC-nya itu masih seri 700, tapi dia udah 765G, jadi sudah cukup mumpuni untuk berbagai macam kebutuhan. Hasil foto videonya juga terbilang bagus, walaupun kameranya memang fiturnya nggak yang berlimpah banget gitu ya. Kemudian opsi sayangnya aja opsi frame rate, slow motion, resolusinya juga nggak begitu lengkap juga di sini. Tapi pada dasarnya foto sih masih oke, video juga masih oke, dan mungkin satu lagi yang agak kurang, storage-nya cuma 128 ya, tanpa slot micro SD, dan dia belum stereo speaker. Tapi lagi-lagi kelebihannya di sini itu memang ada di 5G-nya di kelas ini ya, 5G dan performance-nya yang sudah cukup oke di sini ya. Yes. Untuk harganya yang 5.999.000. Dan perhatikan ini Oppo, jadi kemungkinan harganya kita temukan di bawah harga resmi itu ada. Ini agak kebalik sama yang tadi. Ya. Ya, kemungkinan kita temukan harganya di atas harga resmi. Kalau ini kemungkinan kita ketemu harganya di bawah harga resmi. Itu kemungkinan banget ada. Nah, kemudian yang berikutnya ini kita sebut honorable mention lah ya, honorable mention, karena mungkin ini akan jadi plus minusnya luar biasa di sini. Iya. Tapi dia tetap punya kelebihan. Ini honorable mention untuk Samsung Galaxy A72 ya. Ini A72 ini emang unik sih ya. Perpaduan yang pas sih sebenarnya Sebetulnya pas. Kalau Poco nggak masuk dengan 860 ini. 870. 870 ya, 870. Iya. Kalau nggak masuk dengan 870 sih, ini mungkin agak sedikit goyang gitu. Paket pasti masuk dalam ini ya, pasti Iya. masuk dalam rekomendasi. Feel-nya itu premium ya, dan fitur-fiturnya itu juga Samsung sekarang punya kebiasaan untuk kasih fitur lebih banyak lagi, Bang ya. Yes, di Secure UI-nya. folder Knox-nya tuh ada di situ. Dan yang paling menarik, dia IP67 Ini. ya, jadi bisa ditenggelamkan ke dalam air. Ini waterproof, bukan splashproof lagi. Tenggelam itu bisa ya. Keunggulan yang ini tuh justru apa ya, di fitur-fiturnya yang sudah mirip banget sama Galaxy S series. sama Note series ya. Dan kameranya walaupun bukan 108, Cuman 64 gitu ya. Cuma 64, tapi tuningnya itu Samsung banget. Yes. Tuningnya Samsung banget, warna Samsung banget, HDR Samsung banget, opsi perekamannya, terutama buat video, Yes. itu lengkap banget, 60 fps, 1080 60 ya. Akhirnya tersedia. Akhirnya tersedia, gitu. itu di update itu ada ya. Yes. Kalau kalian belum dapat, yang punya A72 belum dapat, di update dulu. Nanti akan dapat 1080p 60 fps. Dan dia juga punya optical image stabilizer di kamera utama. Yes. Ya. Dan ini juga bikin videonya tuh bisa stabil di berbagai resolusi. Yes. Nggak tiba-tiba di resolusi tertentu nggak ada stabilizer ya. Ini kalian pilih resolusi apapun itu udah stabil. Ya. Dan ingat, dia selain punya ultra wide, dia punya Yes. tele. Nah. Dia punya tele Nggak gitu. pakai makro-makroan itu. Enggak. Dia punya tele. Jadi lengkap sih sebenarnya, ini lengkap banget. Nah, ya lagi-lagi kalau mau lihat lengkapnya review, udah ada reviewnya juga ya. Kemudian untuk charger ya, memang kemampuan charging dia 25 watt, disediakan charger 25 watt. Tapi gini, jangan banding-banding dengan 33 watt ya. Ya. Ini 25 wattnya agak beda karena sistem ngecharge-nya nih sepertinya. Dan memang terjadinya kalau kita pakai chargernya dia sendiri, itu ngecharge-nya bisa lebih kencang. Yes. Itu agak ajaib sih memang. Layarnya juga ada Super AMOLED 90 Hz, brightness-nya sampai 800 nits, tampilannya memang luar biasa. Ini khas Super AMOLED-nya Samsung sendiri, tuningnya Samsung sendiri, NFC ada, audio jack masih ada, stereo speaker-nya ada, dan stereo speaker-nya juga lumayan imbang kanan kirinya ya. Lumayan oke memang ya. Memang mungkin kelemahannya adalah Snapdragon-nya ya, SoC-nya. Ini dikasih 720G. Walaupun 720G itu secara teoritis performance-nya memang sedikit di atas 730G. Yes. Ya. Tapi tetap aja di antara semua yang disebutin, ini mungkin yang paling lemah di sini. Ya. Kemudian paket penjualan. Ini juga agak sedikit kurang di sini ya. Nggak ada case. Nggak ada case di sini. Lucunya A52-nya malah ada. A72 nggak ada, tapi A52-nya ada. Iya. Lalu A72 dapat charger 25 watt, A52-nya nggak dapat. Ini lucu sih ya. Iya.
Dan slot SIM cardnya tuh hybrid. Jadi kalian mesti milih mau 2 SIM atau 1 SIM plus micro SD. Dan yang terakhir memang yang agak memberatkan sampai dia masuk honorable mention adalah dia belum siap untuk 5G. Yes. Ini sih sebetulnya ya, dia belum siap untuk 5G. Untuk harga dia ada di kisaran 5.999.000 untuk yang 128 GB. Atau kalian bisa pilih langsung kalau misalnya kalian mau pakai 2 SIM dan mau storage lebih gede, ambil yang 6.399.000 dengan 256 GB storage. Nah, jadi itu dia rekomendasi smartphone dari kami yang untuk kelas harga 5-7 juta. Tapi walaupun ini rekomendasi untuk kalian yang baru mau beli, kita juga punya rekomendasi untuk kalian yang sudah pakai. Misalnya kalian sudah pakai smartphone A, apakah itu bagus dipertahankan? Nah, kita juga ada rekomendasi di sini. Iya, untuk kelas harga ini juga ya. Kalian tadi belinya di kelas harga 5-7 juta. Kalau kalian masih pegang ini, tahan aja. Nggak usah pusing gitu loh. Pindah nggak ya, beli nggak ya, ganti nggak. Udahlah, nggak usah pusing ini. Jadi, yang pertama ada apa? Yang pertama ada Poco F2 Pro. Poco F2 Pro. Buat kalian yang sudah pakai Poco F2 Pro ya udah tahan aja gitu. Tahan aja, udah dinikmati aja. Snapdragon 865 tuh kenceng. Ya. Dia punya varian apa? 6128, 8256, kamera 64 ya, 8 mega, ada ultrawide juga di situ ya. Ada tele makro. Nah, dan dia masih punya selfie pop-up itu yang nongol tuh ya. Dan ini banyak yang suka juga kok. Jadi layarnya tuh full screen, nggak ada pansel-nya segala macam. Ini banyak yang suka juga. Itu susah dicari loh gantinya. Iya, susah dicari gantinya. Terus baterai juga lumayan, 4700 mAh, chargingnya kenceng, layar Super AMOLED. Yes. Dan itu. Jadi kalau udah pakai Poco F2 Pro tahan aja lah. Umurnya masih panjang kok. Santai aja. Dinikmati ya. Lalu kemudian juga, ada apa lagi? Opsi berikutnya, kalau kalian sudah menggunakan Realme X3 Super Zoom, itu juga tahan aja. Ya, itu 855 juga ya? 855 Plus gitu. Oh, 855 Plus ya 855 Plus. Itu masih cukup kenceng kok untuk sekarang gitu. Dan itu 12 GB RAM-nya. Yes. 12 GB 256. Kameranya ada ya sesuai dengan namanya, X3 Super Zoom, ada periskop telefotonya, ada 64 megapiksel main kamera, masih ada ultra wide-nya juga walaupun 8 megapiksel, layarnya IPS 120 Hz. Dia punya dual selfie ya, kemudian baterainya chargingnya di 30 watt ya. Yang jelas yang udah pakai ini sih udahlah, pakai aja dulu. 855 Plus tuh kenceng gitu ya. Mungkin tahun depan kalau mau ganti ya, mungkin tahun depan. Nah, ada apa lagi? Nah, yang selanjutnya ini khusus yang buat secondary phone buat gaming sih. Iya, banyak yang pakai orang pakai handphone kedua yang buat gaming. Iya. Ada apa nih? Yang pertama ada Black Shark 2 dan Black Shark 2 Pro. Jadi kalau kalian udah pakai Black Shark 2 atau Black Shark 2 Pro, tahan aja. Ini enak kok. Ini masih enak. Buat secondary, buat gaming ini enak banget. Masih enak untuk gaming. Buat handphone utama mungkin kameranya agak kurang. Kamera agak kurang. Tapi kalau buat HP gaming, yang ini dipertahankan aja. Karena masih cukup kenceng untuk game-game sekarang kok. Masih kenceng banget. Masih kenceng banget. Toh juga kita belum ada rekomendasi smartphone gaming dari tadi kan. Karena belum rilis. Yang resmi di Indonesia belum rilis. Jadi rilis, yang baru-barunya belum ada rilis ya. Tahan aja dulu. Itu masih kenceng. Ini masih enak kok ya. Dan tentunya ini juga berlaku untuk ROG Phone 2. Yes. Tapi spesifik sih, ROG Phone 2 kameranya juga masih bisa diandelin. Betul sekali. Iya. Walaupun nggak yang luar biasa hebat kalau ngelawan yang sekarang yang agak susah, tapi tetap aja kameranya nggak busuk-busuk amat itu. Itu masih oke kameranya sebetulnya. Itu kamera sama dipakai sama Zenfone 6 juga kok. Iya. Jadi intinya sih kalau kalian pakai yang 855 di harga segini, sudahlah dinikmati aja dulu gitu ya. Masih jangka waktu panjang, nggak usah terlalu banyak buang-buang. Mungkin bisa buat yang lain lah duitnya. Gitu. Oke, kalau gitu sampai di sini dulu rekomendasi kami untuk yang 5-7 juta rupiah. Pastikan kalian cek yang sebelum-sebelumnya sudah ada tentang yang di atas 10 juta, yang 7-10 ya. Itu udah ada videonya. Dan berikutnya juga akan ada video dari rentang harga yang lainnya. Saya Didi Irfan, saya Chris. Sampai jumpa lagi di video rekomendasi berikutnya.